channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sisa semua. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ridwan Sinuraya. Kalian juga dapat mengunjungi FB-nya langsung ya. Nanti linknya saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya saya samarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Dukun Santet. Suatu hari seorang temanku datang ke rumahku dan dia menawarkan pekerjaan yang sebenarnya pekerjaannya itu mudah, hanya menjaga rumah seseorang 1 malam saja. Tapi temanku itu tidak menjelaskan rumah siapa dan kenapa hanya dijaga 1 malam saja. Tapi karena aku tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, jadi ajakan temanku itu kuiyakan saja. Dan tibalah hari di mana aku harus menjaga rumah itu. Hanya bermodalkan alamat rumah dan sebuah kunci rumah itu. Aku pun berangkat tepat di jam 11 malam sambil menenteng sebuah senter kecil. Singkatnya tibalah tepat aku berada di depan rumah itu. Aku sedikit terkejut karena saat itu tidak terlihat sedikit pun cahaya dari rumah itu. Dan setelah ku dekati, ternyata rumah itu tidak sama sekali dialiri listrik. Aku mulai memasukkan kunci rumah tersebut, dan setelah pintu berhasil kubuka, aku disambut dengan pemandangan yang tidak biasa. Rumah itu sangat gelap karena tidak ada sedikit pun sumber cahaya, melainkan hanya dari lampu senter yang kubawa. Di saat itu aku hanya berdoa, semoga tidak terjadi apa-apa, karena rumah tersebut memiliki jarak yang cukup jauh dari rumah-rumah lainnya. Singkat cerita, aku perlahan masuk lebih dalam ke rumah tersebut, dan yang bisa aku gambarkan saat itu aku melihat semua dinding di rumah itu bercat hitam dan menggunakan horden berwarna merah darah, dan hanya 1 kursi di sana. Kursi tersebut berwarna merah dan memiliki tulisan di sandarannya. Tulisan itu bermaksud sebagai larangan untuk tidak duduk di kursi itu, dan tercium wangi-wangian yang membuatku sedikit merinding. Tapi karena aku merasa banyak keanehan dengan rumah itu dan membuatku semakin penasaran, dan aku memutuskan untuk terus menelusuri setiap sudut rumah itu. Rumah itu memiliki 4 kamar dan 1 ruangan kecil yang berada tepat di tengah-tengah rumah. Ruangan kecil itu membuatku begitu penasaran karena tidak ada kutemukan celah untuk masuk ke dalamnya. Dalam pikiranku, untuk apa dia bangun ruangan di tengah ini, tapi tidak memiliki pintu untuk masuk ke ruangan ini? Dalam kondisi cukup kebingungan, aku terus menelusuri 1 persatu ruangan, dan langkah kakiku terhenti ketika melihat tengkorak manusia yang dijadikan pajangan di dinding rumah itu. Aku terus menyorotkan cahaya senter ke arah tengkorak itu dan mulai paham bahwa rumah itu adalah rumah orang yang bersekutu dengan jin. Lalu aku bergegas meninggalkan ruangan itu dan berjalan pelan menuju sebuah ruangan yang terdapat sepercah cahaya. Ternyata cahaya itu berasal dari sebuah obor kecil
yang kelihatannya sudah mau kehabisan minyak, sehingga apinya sangat kecil. Dan obor itu berada di tengah-tengah lingkaran taburan bunga melati yang layu. Lama aku terdiam menyaksikan itu semua, karena tidak dapat kupungkiri nyaliku sedikit down, tapi aku tetap berusaha untuk tetap tenang dan fokus. Dan tiba-tiba lamunanku pecah karena terdengar suara rintihan dari sebuah ruangan yang tidak jauh dari tempat aku berdiri waktu itu. Aku terus menyusuri semua bagian rumah itu, yang siapa tahu aku bisa menemukan petunjuk tentang semua keanehan rumah ini. Sampai akhirnya aku menemukan ruangan yang bertuliskan dilarang masuk. Dan dari dalam ruangan itulah sumber suara rintihan yang sayup-sayup kudengar tadi. Tapi itu semakin tidak bisa mengobati rasa penasaranku. Aku memutuskan untuk tetap membuka pintu itu. Dan ternyata ruangan itu adalah ruangan ritual, pemanggilan jin atau sejenisnya, karena terdapat sesajen dan beberapa buhul-buhul yang berjejer dan tertancap paku. Paku-paku itu tertancap, ada yang di bagian dada buhul itu, ada yang di bagian kaki, dan bahkan ada pula yang tertancap di kedua kaki dan tangan buhul itu. Aku duduk di antara banyaknya buhul itu, dan satu persatu paku-paku itu kulepaskan. Tak lupa aku iringi dengan doa-doa, karena aku paham buhul-buhul itu adalah media santet dari sang dukun. Setelah melepas semua paku itu, aku bermaksud menuliskan sebuah pesan untuk pemilik rumah itu. Lama aku berkeliling ke setiap ruangan untuk mencari kertas dan pena yang akan kujadikan tempat untuk menulis pesan, tapi yang kutemukan hanya sebuah spidol merah. Dan karena tidak menemukan kertas, aku memutuskan untuk menulis sebuah pesan di sebuah buhul yang ada di ruangan yang banyak terdapat buhul-buhul itu. Lalu aku menuliskan sepotong ayat Al-Jathiyah. Watara kulla ummatin jasiyah, kullu ummatin dud'a illa kitabbiha al-yawma tujzawna ma kuntum ta'malun. Dan pada hari itu engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Setelah selesai menulis pesan itu, aku langsung keluar dari ruangan itu. Dan tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Yang berarti tugasku menjaga rumah itu telah selesai. Lalu aku langsung bergegas meninggalkan rumah itu. Dan keesokan harinya, uang bayaranku karena telah menjaga rumah itu ku kembalikan. Karena jika dari awal aku tahu tentang semua itu, tentu tawaran itu aku tolak. Dukun itu tidak pernah terlihat lagi. Dia seperti mengurung diri. Dan satu-satunya yang ku tahu, dia seperti orang yang tidak waras. Entah apa sebabnya. Tapi sejak awal tahun 2020, rumah sang dukun telah kosong dan entah kemana perginya dukun itu. Dan selesai. Itulah cerita singkat yang berjudul Dukun Santet. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan semoga pula kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
channel Ngulik Horor.